Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini dan kita masih berada di kelas Language Classroom Management. Minggu lalu, or previous week, we had learned about issues and themes in language classroom management. And for today, we are going to talk about classroom management practices, managing time, and classroom space. Kalau minggu lalu kita sudah belajar dan membahas terkait dengan isu-isu atau tema-tema yang berkenaan dengan pengelolaan kelas bahasa, maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait praktik pengelolaan kelas, khususnya managing time and classroom space, yaitu bagaimana cara kita memanage waktu dan juga memanage ruangan kelas. So, classroom space here refers to the conventional classroom. Jadi merujuknya adalah di kelas tradisional di mana teacher and students learn a language, especially English language, in a conventional classroom. Jadi konteks yang kita bicarakan nanti lebih banyak pada konteks pembelajaran bahasa Inggris yang terjadi di dalam kelas konvensional, tidak dalam konteks pembelajaran online seperti yang sedang terjadi pada saat ini seperti itu. Okay, the first is we talk about managing time. Nah, bagaimana caranya seorang guru itu ketika dia harus memanage waktunya dalam pembelajaran bahasa di kelas. Nah, to manage the time, the teacher usually first they will make a lesson plan. Ya, jadi pertama kali yang dibuat oleh seorang guru bahasa khususnya di sini ya, merujuk pada pembuatan lesson planning ya, atau pembuatan rencana pembelajaran atau skenario pembelajaran. Nah, di mana dalam skenario pembelajaran itu nanti akan ada step by step what the teacher will do when they teach in the class. Jadi apa yang akan mereka lakukan langkah demi langkah ketika berada di dalam kelas nanti. Makanya lesson plan itu sering kita sebut istilahnya dengan teaching scenario atau skenario pembelajaran atau pengajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, managing time itu bisa dilakukan pada saat practices at the micro level of the minute by minute encounter. Jadi hal ini biasanya terjadi ketika guru mengajar di kelas itu pada umumnya mereka akan melakukan improvisasi dari apa yang sudah mereka buat di teaching scenario atau lesson plan-nya. Misalnya di lesson plan dia akan melakukan A, B, C, D. Bisa jadi nanti pada saat pembelajaran di kelas karena dia memanage waktu, maka yang akan dilakukan hanya misalnya A, B sama C atau mungkin A, B sama D, melihat dari urgensi atau kepentingan dari materi biasanya seperti itu. Oke. Kemudian lesson and lesson planning. Nah, classroom management practice for most teachers is grounded in planning and preparation of activity in lessons or sequences of lessons. Jadi hal yang paling pertama kali atau yang mendasar dilakukan oleh seorang guru ketika dia ingin mengajar agar pengelolaan kelasnya itu menjadi bagus, praktik pengelolaan kelasnya itu menjadi well managed seperti itu, maka dia harus memulainya dari yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan ini biasanya seperti yang saya sampaikan tadi diwujudkan di dalam lesson plan atau yang sering istilahnya kita dengar dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. In English, we usually call lesson plan or teaching scenario atau skenario pembelajaran. Lesson planning is the art of arranging conceptual material in appropriate chronological sequences which lead to a punchline or outcome or resolution. Jadi lesson planning atau perencanaan pembelajaran itu merupakan sebuah seni bagi seorang guru, ibaratnya itu sebuah seni dalam
mengkonsep materi, ya, mengkonsep materi secara chronological sequences. Jadi materi itu dibuat penyajiannya secara runut dan secara runtut, sehingga nanti tujuan pembelajaran, ya, atau outcome atau punchline itu ibaratnya sesuatu yang menjadi pokok tujuan, ya. Kalau pembelajaran berarti ya tujuan pembelajaran di pada topik itu misalnya apa begitu, itu bisa tersampaikan kepada peserta didik atau kepada siswanya. Makanya lesson plan itu memegang peranan yang sangat penting bagi guru ketika dia ingin menerapkan sebuah well managed classroom atau kelas yang terkelola dengan baik seperti itu. Contribution to lesson planning. Nah, ketika guru, ya, atau kita membuat lesson plan, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena hal-hal tersebut itu memang memberikan kontribusi pada saat lesson planning. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah course book. Jadi buku ajar. Kita mau mengajarkan materi itu kita ngambil atau merujuk dari buku mana, begitu ya. Course book, kita harus mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua adalah teacher contribution to the lesson, kontribusi guru dalam pembelajaran. Nah, maksudnya adalah nanti kalau saya pakai buku ini mengajarkan materi ini, apa yang akan saya lakukan? Misalnya contribution di sini bisa juga merujuk pada strategy that the teacher is going to apply in the classroom. Jadi strategi pembelajaran apa yang akan diterapkan oleh guru di dalam kelas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah time available. Dalam mengajar pasti ada batasan waktunya. Misalnya 2 kali 40 menit atau 2 kali 45 menit. Kalau misalnya di perkuliahan, kalau 2 SKS itu berarti ya 2 kali 50 menit. Seperti itu. Maka berdasarkan ketersediaan waktu itu, guru atau dosen dia akan merancang sedemikian rupa kegiatan-kegiatan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan di dalam kelasnya. Guru mengapain, siswa ngapain. So the doer is not only the teacher but also the student. So both teacher and students are active doer, gitu ya. Keduanya itu pelaku aktif antara siswa dan juga guru. Guru juga melakukan kegiatan, siswa juga melakukan kegiatan. Nah, supaya tidak melebihi waktu atau mungkin tidak terlalu cepat dengan sesuatu waktu yang sudah disediakan, maka disusunlah lesson plan itu tadi. Kemudian expected student contributions. Nah, expected student contribution ini refers to what the students will do in the classroom about the lesson, during the lesson. Apa yang akan siswa lakukan selama di kelas terkait dengan pembelajaran di topik itu misalnya. Oke. Misalnya apakah siswa akan diberikan tugasnya misalnya kalau speaking misalnya, apakah dia akan individual performance atau mungkin in group performance atau in pair performance. Nah, itu sudah dirancang di dalam lesson planning. Oke. Jadi itu tadi 4 hal for things that give contributions or contribute to lesson planning. Course book, teacher contribution. It refers to the strategy or method that the teacher is going to apply. And then time availability. And the fourth is expected student contribution. The next is practices for managing classroom time. Nah, praktik-praktik pengelolaan kelas. Nah, kira-kira kalau kita mengajar bahasa di kelas, ya, ini sebetulnya tidak hanya bahasa sih, bisa ke apa saja, ke pelajaran apa saja, ke mata kuliah apa saja. Tapi memang karena our course is language classroom management, so everything should be related to language learning. Ya, karena mata kuliah kita kan pengelolaan kelas bahasa, jadi ya semuanya harus dikaitkan dengan pembelajaran bahasa seperti itu.
di sini ada strategic and local framing in lessons. Ini adalah cara bagaimana tuh kita mengelola waktu, praktik mengelola waktu di kelas itu supaya kelas itu efektif, materi tersampaikan, dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu bisa tercapai seperti itu. Nah, di sini ada misalnya ini di sini ada ini links between segments of lesson B. Nah, misalnya pada hari ini topiknya adalah lesson B. Topiknya adalah lesson B. Maka ketika kita akan mengajarkan lesson B, maka nanti pada hari itu kita akan mengajarkan 4 segments ya. Akan mengajarkan 4 bagian ini. Segmen 1 ya di sini dengan simbol S1 ini ya. Itu nanti kita harus membahas lesson A. Lesson A ini maksudnya adalah pembelajaran minggu lalu. Pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu belajar apa? Kita harus menyinggungnya dulu. Sebelum kita menyinggung di lesson B. Nah, di sini ada link back to previous lesson. Kita menghubungkan kembali materi minggu lalu dengan topik yang akan dibahas pada hari ini, yaitu lesson B. Kalau minggu lalu adalah lesson A, lesson A. Kemudian kita masuk pada segmen 2, S2 ini ya, S2 ini. Ini adalah pengantar ke lesson B ya. Setelah itu di sini S3. Ini juga masih ada kaitannya dengan lesson B yang pada hari itu. Kemudian kalau misalnya kita sudah tuntas membahas segmen 2 dan segmen 3, yang mana segmen 2 and segmen 3 is lesson B, lesson B. So we are going to link forward to the next lesson. Jadi kita juga harus mengaitkan ya, memberikan gambaran kepada siswa kira-kira untuk lesson B ini kalau dihubungkan dengan materi minggu depan apa? Minggu depan adalah lesson C. Nah, jadi harus dihubungkan, link forward to the next lesson. Jadi siswa itu juga mengingat kembali lesson A ya yang sudah dipelajari minggu lalu, kemudian dapat lesson B yang dipelajari pada hari ini, dan juga akan bisa memiliki gambaran lesson C yang akan dibahas pada minggu depan. Nah, ini adalah the ideal management ya for classroom time practices. Ya. Nah, kemudian untuk procedural knowledge in classroom management ini semacam prosedur ya, prosedur ketika kita dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini ya ada yang namanya academic task structure atau yang disingkat dengan ATS, dan juga ada social participation structure atau SPS. Nah, yang dimaksud dengan academic task structure itu adalah a pattern set of constraints provided by the logic of sequencing of the subject matter content of the lesson. Ini maksudnya adalah ATS ini adalah tugas-tugas atau struktur akademis yang mana dia merujuk pada penugasan yang terkait dengan materi pembelajaran. Ya, jadi tugas-tugas yang terkait dengan pembelajaran. Itu yang harus kita lakukan yang pertama, terkait dengan prosedur dan juga procedural knowledge ya. Procedural knowledge ini kalau bisa dijelaskan adalah dia prosedur bagaimana kita menyampaikan knowledge dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua adalah social participation structure atau SPS. Itu adalah terkait dengan struktur partisipasi sosial. Jadi selain materi atau tugas-tugas pembelajaran itu tersampaikan, juga kita tidak bisa melepaskan yang namanya social participation, social interaction between teacher and students, and also student and student, teacher and student, student and student. Jadi kalau kita ambil contoh ATS and SPS itu kalau praktiknya seperti ini ya. T
here. T ini adalah singkatan dari teacher, kemudian S ini adalah student ya. Teacher misalnya dia bilang begini, put away all your books. Itu pada saat kelas sedang ramai misalnya. Put away all your books. You remember last time we were doing the past continuous tense. I want us to make a sentence in the past continuous tense. Yes. Nah, jadi guru mengawali karena misalnya di situasi pada saat kelas itu sudah mulai riuh begitu ya. Kemudian guru ingin mengarahkan supaya students participation and student attention back to the main lesson. Nah, maka dia bisa misalnya memulai dengan kata tadi. Coba anak-anak bukunya diletakkan di meja. Nah, kalian masih ingat bahwasanya kemarin kita membahas tentang past continuous tense ya. Coba saya ingin kalian membuat contoh kalimat past continuous tense. Kemudian pasti akan ada yang merespon. S1 ini adalah siswa 1 ya. When I was coming to school, I saw a boy carrying a basket of fruit. Dia menjawab pertanyaannya si guru tadi ya, making a sentence of past continuous tense. Kemudian teacher merespon, when I was coming to school, I saw a boy. I saw some. Kemudian guru melanjutkan, ini adalah dia mengulang kembali kalimatnya siswa yang menjawab tadi. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, somebody should point out the tense, the past continuous tense in that sentence. Coba yang lain, mana dalam kalimat tadi yang menunjukkan past continuous tense seperti itu. Kemudian S2 ya, siswa kedua menjawab was. Kemudian teacher menjawab please speak loud. Kemudian dia membalas lagi was. Oke. Kemudian ada yang lain bilang was, gitu, rame gitu. Kemudian teacher bilang lagi was. Kemudian ada lagi siswa yang lain menjawab coming. Kemudian teacher membalas good, bagus. Kemudian ada lagi yang bilang was. Kemudian ada yang bilang was coming. Nah, kemudian guru menjawab correct, betul. I want another sentence. Contoh yang lain apa? Nah, di sini di dalam interaksi di sini ya, kalau percakapan antara teacher dan students itu adalah SPS ya, social participation structure. Social participation structure. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa. Kemudian ATS-nya apa? Academic Task Structure-nya adalah menanyakan terkait contoh past continuous tense. Kemudian dalam kalimat itu mana yang menunjukkan past continuous tense? Nah, itu adalah ATS-nya, Academic Task Structure. Jadi dengan penerapan ATS and SPS ya ini kan semuanya dapat ya, materinya dapat, kemudian juga interaction-nya dapat. Secara tidak langsung karena ini pembelajaran bahasa, maka juga mengajarkan bahasa kepada siswa gitu. Nah, sekarang ada istilah improvisation, escaping from time's constraints. Nah, biasanya karena waktu pembelajaran itu terbatas, maka seringkali guru itu pada saat di dalam kelas melakukan improvisasi dari apa yang sudah dia tuliskan di lesson plan atau RPP. Nah, lesson plans are frequently abandoned or departed from during lessons and classroom encounters improvise. Jadi karena di lesson plan itu terkadang terlalu banyak ya yang akan disampaikan, maka si guru ini karena waktunya terbatas dia akan melakukan improvisasi. Dia akan memilih dan memilah which one is urgent to be delivered to the student at that time and which one can be postponed for another meeting begitu. Jadi mana yang urgent harus disampaikan pada hari itu dan mana yang bisa ditunda misalnya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, biasanya
Untuk dalam hal improvisation ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru berdasarkan teori. Yang pertama adalah serving the common good. Serving the common good itu adalah change focus to a problem many experience in the class. Ya, jadi apa ya? Guru mengarahkan fokus siswa, misalnya di satu kondisi kelas itu sudah jenuh terhadap topik itu, misalnya kok mungkin terlalu sulit atau terlalu apa siswa hingga siswa itu susah menangkap begitu ya, maka guru bisa mengubah fokus atau mengalihkan fokus perhatian siswa ke hal lain, Nah, biasanya kalau hal seperti ini itu umumnya hanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang sudah experience ya, sudah berpengalaman gitu. Kemudian teach to the moment, react to immediate opportunities in lessons. Ya. Bailey refers to this type of decision as timelines. Jadi kalau di sini yang kedua ini adalah uh, guru mengajarkan materinya itu apa ya istilahnya, dikaitkan dengan what is in at the moment, apa yang sedang in pada saat itu, atau yang sedang trending atau yang sedang trending topik pada saat menyampaikan topik itu apa. Jadi fokusnya ke situ. Kemudian furthering the lessons, move the lesson on when possibilities are exhausted. Jadi bisa juga kita langsung kalau misalnya sekiranya kok topik ini ya siswa kok kesulitan, coba ya loncat ke topik selanjutnya yang lebih mudah. Nah, sedangkan yang topik tadi itu bisa kita ulang di another meeting begitu. Kemudian accommodating different individual learning styles, improvising with different teaching strategies. Nah, jangan lupa juga guru bisa melakukan harus mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu ya. Jadi kalau gaya belajar siswa itu kan ada yang visual type, kemudian auditory type atau kinesthetic type ya. Visual itu adalah mereka yang gaya belajarnya itu cenderung dengan memanfaatkan indera penglihatan. Jadi mereka lebih suka membaca. Mereka akan lebih cepat memahami sesuatu itu dengan cara membaca atau menonton begitu. Kemudian kalau yang auditory dia lebih suka dengan mendengarkan, misalnya mendengarkan ceramah atau sambil nonton sambil yang ada suaranya begitu. Kalau auditory adalah mereka yang gaya belajarnya itu suka yang kinestetik itu adalah mereka yang gaya belajarnya suka ini praktis ya, suka terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Jadi sebisa mungkin ya guru harus mengakomodasi semua jenis pembelajaran jenis atau gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu. Tentunya dengan strategi yang berbeda. Kemudian promoting student involvement. Nah, maksudnya adalah jangan lupa guru juga harus melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi yang namanya involvement atau engagement itu memang sangat penting sekali dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran bahasa. Guru jangan terfokus misalnya hanya menyampaikan materi saja ya, tapi tidak ada komunikasi dua arah, misalnya checking the student understanding, misalnya mengecek kefahaman siswa. Mungkin di tengah-tengah penyampaian materi bisa diselai dengan misalnya tadi apa ya anak-anak yang saya sampaikan tadi. Nah, yang dimaksud dengan ini tadi apa? Nah, seperti itu, dengan melemparkan pertanyaan kemudian siswa akan merespon. Itu juga salah satu trik untuk promoting students involvement. Kemudian distribute the wealth. Ini maksudnya adalah biasanya kalau di kelas itu kan pasti ada siswa-siswa yang cenderung pendiam gitu ya, quieter gitu, cenderung pendiam dibanding dengan yang lain. Nah, di satu waktu tertentu kita harus memberikan perhatian yang lebih kepada si pendiam itu tadi. Mereka yang aktif, we just ignore them. Kita fokus pada mereka yang pasif itu, yang pendiam itu kita berikan waktu yang lebih lama.
kita ajak berkomunikasi sehingga dia bisa juga memberikan respon-responnya, the ideas or the opinions, and or at least they want to speak up in that class. Gitu. Apalagi kalau kelas bahasa itu adalah students' ability in speaking in class is a must in a language classroom. Kalau kelas bahasa tapi siswanya pada diem semua, that's sangat ya, apa ya istilahnya, lucu, nggak mungkin ya, yang namanya kelas bahasa ya mesti harus rame, ada interaksi gitu. Nah, makanya karena apa ya, terkadang guru itu di kelas itu harus melakukan improvisasi yang mendadak, yang tiba-tiba, ada sebuah apa ya istilahnya, sebuah kata-kata bijak lah, wise word yang bilang skillful teaching is more than good lesson planning. Jadi kemampuan mengajar yang skillful atau yang terampil itu lebih baik daripada sekedar perencanaan pembelajaran ya. Jadi terkadang perencanaan pembelajarannya itu detail sekali, tetapi dia nggak bisa improvisasi ketika praktik, ya percuma, karena uh, kemampuan improvisasi pada saat mengajar di kelas itu jauh lebih penting daripada kemampuan pada saat lesson planning. Okay, the second part of our topic today is managing classroom space. Jadi topik yang kedua dari bagian hari ini adalah memanage ruang kelas, ya, memanage ruang kelas. Nah, it deals with organization of furniture and seating arrangement. Jadi memanage ruang kelas itu berkaitan dengan ini, penataan furniture, penataan tempat duduk, ya. Kemudian ada juga dengan movement patterns of teachers and students during lessons. Jadi pola apa ya, pola pergerakan ya antara guru dan siswa. Misalnya guru itu tidak harus selalu diam berada di depan, di tengah-tengah, atau mungkin duduk saja di depan. No, it's not good for your classroom space ya. Jadi mungkin sekali waktu dia bisa berkeliling ke belakang, muterin siswa begitu. Atau mungkin siswanya juga tidak melulu harus duduk di tempatnya masing-masing. Satu kali bisa mereka diminta berdiri, kemudian apa namanya, keluar dari bangkunya, tempat duduknya, kemudian entah ambil formasi apa, seperti itu. It depends on what topic, or it depends on the materials, and also it depends on the learning objectives. Kemudian yang ketiga, it deals with particular conventions such as student standing to answer teachers' questions. Nah, misalnya itu juga yang namanya memanage ruang kelas itu juga berkaitan dengan apa ya, kesepakatan-kesepakatan khusus. Misalnya siswa yang menjawab pertanyaannya guru itu harus berdiri. Nah, itu juga masuk kategori classroom space management begitu ya. Kemudian yang keempat, it deals with the use of resources including any board and use of wall space. Jadi penggunaan apa ya, sumber-sumber daya yang ada di kelas itu, misalnya pemanfaatan papan tulis, pemanfaatan tembok ya, misalnya tembok-tembok itu dipakai untuk nempel students work ya, karya-karyanya siswa, atau mungkin students portfolios ya, and many others. Kemudian selain itu juga other physical features of the classroom. Termasuk classroom management space itu adalah color, warna temboknya kira-kira seperti apa, lightingnya, kecerahan lampunya atau apa, mungkin entrances itu adalah cara mereka masuk kelas itu bagaimana. Nah, kalau mungkin teman-teman yang pernah melihat ya di sosial media, kan sekarang tuh kan banyak ya yang bikin video yang inovatif gitu ya. Pada saat masuk kelas itu guru menyediakan gambar, siswa disuruh baris, kemudian sebelum masuk mereka misalnya ada gambar hati, ada gambar hug, ada gambar dance. Nah, ketika misalnya siswa memilih tangan yang bersalaman, maka guru dan siswa bersalaman bersama, atau mungkin kemudian dance dan lain sebagainya. Itu juga masuk kategori classroom space management.
Nah, why changing the classroom layout and seating arrangements? Mengapa sih kita harus atau perlu mengubah tatanan atau apa ya, pengaturan tempat duduk itu mengapa? Alasannya apa? Yang pertama adalah karena alasan pedagogis ya. Pedagogis itu yang berkaitan dengan apa ya, pengelolaan pembelajaran ya. To encourage student-student interaction for the purposes of language practice. Nah, kalau kita uh, mengubah tatanan tempat duduk jadi bergantian, misal tidak melulu si A ini selalu duduk satu bangku dengan si B, si C selalu satu bangku dengan si D, tidak, maka yang lebih baik adalah setiap pertemuannya itu diubah gitu. Tujuan yang pertama adalah agar terjadi student-student interaction yang baik. Jadi antar siswa itu juga terjadi interaksi. Tidak hanya misalnya kalau satu tempat duduknya itu hanya A dan B, maka dia akrabnya sama A dan B saja, sedangkan yang lain tidak begitu akrab. No, it is not good for language classroom. Kalau we teach in a language classroom, maka sebaiknya adalah kita ubah tatanan tempat duduknya, pasangan tempat duduknya itu setiap pertemuannya, atau mungkin every 2 meetings, every week, terserah boleh. Kemudian yang kedua adalah social to help foster better relationships between students. Nah, kalau siswa itu bergantian tempat duduknya, pasangan tempat duduknya, maka secara tidak langsung mereka bisa bersosialisasi dengan lebih banyak teman lagi, ya, lebih banyak teman lagi. Meskipun mungkin hal ini juga tidak begitu berlaku kalau misalnya kita jumlah kelasnya tidak terlalu besar, atau mungkin di desa itu ya, sekolah-sekolah di desa itu mereka jangankan satu kelas, satu sekolah aja mereka hafal gitu ya. Mungkin untuk beberapa kondisi mungkin yang social ini, yang kedua ini tidak apa ya, tidak begitu signifikan. Tetapi kalau alasan yang pertama, pedagogic ya, to encourage student-student interaction for the purposes of language practice, ini saya rasa memang perlu. Nah, the management of classroom space influences, jadi penataan ruang kelas yang baik itu mempengaruhi apa saja. Yang pertama, dia bisa memberikan pengaruh pada interaction patterns, pola interaksi antara antar siswa maupun antar siswa dan guru. Kemudian teacher-student relationship and student-student relationship ya. Kemudian yang ketiga adalah classroom atmosphere. Kalau kita mengubah pasangan tempat duduknya, maka atmosfer kelas pun tuh bisa berbeda begitu. Dan juga adanya learning opportunity, kesempatan belajar itu lebih lebih apa ya? Lebih banyak gitu ya. And is influenced by, dan classroom space management itu juga dipengaruhi oleh, kalau tadi mempengaruhi, kalau yang ini dipengaruhi oleh, yang pertama adalah social and cultural conventions, jadi kesepakatan budaya dan juga sosial setempat. Kemudian views of good practice, biasanya kalau kalau apa ya, pendapat, ada yang mengatakan kalau di apa ya, dulu ya, kalau waktu saya kecil pada saat apa ya, mungkin kayak ngaji atau sekolah itu, ketika tempat duduknya pindah-pindah itu dia bilang nggak bagus nanti ilmunya, apa ya, nggak nyerap. Kadang ada apa ya, orang tua yang bilang seperti itu. Itu it deals with social and cultural conventions ya. Memang pandangan budaya di satu tempat atau di satu masyarakat itu kadang juga berbeda. Kemudian yang ketiga adalah institutional or systemic constraints ya. Jadi ada karena dipengaruhi juga oleh batasan-batasan sistem atau institusi, dan juga contingencies of classroom life, atau kemungkinan-kemungkinan supaya kelas itu bisa lebih hidup. Nah, sekarang bagaimana dengan virtual classroom beyond time and space? Ya, virtual classroom seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yang sedang in di dunia ya, terkait dengan online classroom atau virtual classroom ya. Online learning environments challenge the links between the physical embodiment of an institution and its educational practices of the learners and the learners. Jadi kalau di online learning itu ya, kita itu kan gurunya di mana, siswanya di mana gitu. Tapi kita bertatap maya belajar bersama begitu. Nah, new configuration of learners in virtual space are emerging. Ya.
Learners now work at home or where there is access to the internet, often thousands of miles from the institutions, which provides the educational experience. New learning and management practices are also emerging. Jadi, kalau kasusnya di online learning atau virtual learning itu ya kan memang sudah beda lagi ya. Tentunya juga misalnya classroom space management atau time management itu juga berbeda karena dengan teknologi bisa menghubungkan yang jauh menjadi dekat. So yang jelas berbeda manajemennya dengan conventional classroom. Nah, terkait dengan virtual classroom itu ada beberapa area riset yang bisa difokuskan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik ambil riset besok skripsinya terkait dengan misalnya language classroom management, a case in virtual classroom misalnya ya. Pengelolaan kelas bahasa, sebuah kasus di kelas virtual gitu misalnya. Maka ada beberapa di sini, saya sebutkan ada 3, the effect cognitively and effectively of synchronous or asynchronous learning often across time zones. Jadi efek terkait kognitif dan juga afektif dari pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus yang yang berbeda zona waktu itu kira-kira bagaimana? Ini belum banyak diteliti. Misalnya saya misalnya kuliah di luar negeri yang namanya misalnya di Amerika atau mungkin di Inggris misalnya yang namanya time zone-nya itu berbeda. Maka kira-kira hal seperti itu bagaimana nanti efeknya secara kognitif maupun secara afektif. Kemudian yang kedua adalah the effect on learning of there being no physical manifestation of the classroom space. Jadi efek pembelajaran di mana tidak ada temu fisik begitu ya. Tidak ada temu fisik dalam ruang kelas itu kira-kira bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah the benefits of working in online learning communities. Jadi manfaat atau keunggulan terkait bekerja di komunitas pembelajaran online seperti itu. So if you are interested in doing a research for your skripsi next year probably you could take one of these 3 focuses of virtual classroom management. Okay. There is a relative dearth of research into the ways in which time and space are managed in and out of the classroom as extensions of classroom activity or virtual classroom activity. While online learning has generated a large number of studies in recent years, prompted largely by its novelty and the need to evaluate its effectiveness, research on time and space used in conventional classrooms is urgently required. Jadi sebetulnya penelitian yang terkait dengan time and space management ya itu sebenarnya masih cenderung jarang gitu ya, masih jarang ya. Seperti halnya dengan virtual classroom activity. Nah, while online learning has generated a large number of studies in recent years, sedangkan kalau online learning itu sekarang sudah mulai banyak diteliti ya. Sudah mulai banyak diteliti. Tetapi ya kalau terkait dengan classroom manajemennya itu juga masih jarang. Maka di sini disebutkan bahwasanya research on time and space used in conventional classrooms is urgently required. Jadi kalau misalnya teman-teman mau meneliti terkait dengan time and space management di kelas konvensional itu juga masih jarang karena maka di sini urgently required, sangat perlu untuk diteliti. Kemudian the effects of time and space on patterns of participation and engagement are apparent from existing studies. Greater depth and range are needed. Sedangkan kalau terkait efek dan efek waktu, maksudnya efek manajemen waktu dan manajemen ruangan kelas pada pola partisipasi dan juga pola keterlibatan siswa itu sudah banyak, tetapi masih perlu pendalaman yang lebih dalam lagi terkait hal tersebut.
Okay, that's all our material about classroom management practices, especially about time management and classroom space management. Thank you very much for your attention. Uh, nice to see you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.